Masya Allah, tabarakallah, ini saya rasa ketakutan semua orang kalau menikah nanti dibatas-batasin oleh pasangannya. Sebenarnya bukan lebih ke dibatasin, kita kalau sudah menikah itu lebih paham mana yang diprioritaskan, mana yang menjadi tanggung jawab. Kalau suami dia tahu harus nafkahi anak istrinya, pulang nggak bisa larut malam lagi, nggak bisa cuman hobinya saja yang dia kerjakan tapi nggak bantu istrinya ngurus rumah tangga, ngebantu anaknya dan lain sebagainya. Nah terkadang masalah rumah tangga ini hadir dari persoalan demikian. Makanya pentingnya menikah kalau sudah matang. Bukan menikah itu pas sudah cukup umur ataupun kalau sudah ada biaya dan lain sebagainya. Memang pernikahan itu harus ada yang dipersiapkan, mental, fisiknya, kemudian lagi kesiapan materinya, pasangannya juga harus ada. Buat apa duit kita banyak, udah siap semuanya tapi belum ada calonnya. Sana kemari nyari nggak dapet-dapet gitu ya. Jadi harus ada semuanya. Dan yang paling penting adalah ilmu. Yang tadi disebutkan oleh Habib Utsman bahwa banyak sekali ilmu-ilmu terkait pernikahan yang harus kita persiapkan. Jadinya kita tidak suuzon terkait pernikahan yang akan kita laksanakan. Oh saya takut nikah nanti nggak boleh belajar lagi. Oh saya takut nikah nggak bisa nerusin kuliah lagi. Oh saya takut nikah nanti nggak boleh kumpul sama teman-teman lagi. Tidak. Kalau ada komunikasi yang baik antar keluarga atau antar suami dengan istri, pasti ini bisa didapatkan solusinya. Makanya dalam bergaul, dalam memilih-milih kawan, itu disebutkan oleh Rasul, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya, kawannya, siapa nih circle pertemanannya. Kalau di dalam circle pertemanannya orang-orang solih, mereka juga niatnya mau nikah, mau menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang soleh, otomatis kita juga akan tertular kebaikannya. Tapi kalau dalam tongkrongan, circle pergaulan kita itu nggak baik, ngomporin terus, udah nggak usah nikah, ngapain sih? Kalau lo nikah nggak bisa datang lagi sama kita main-main, nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa have fun dan lain sebagainya, nggak usah nikah. Apalagi model suami lo itu yang batas-batasin, dikit-dikit kesana kemari harus izin dan lain sebagainya, udah nggak usah. Jadi jangan sampai nyari circle pertemanan yang salah. Apalagi kita kumpul dengan teman-teman, mohon maaf, yang menularkan penyakit penyimpangan, sehingga orientasi seksual kita berubah. Yang tadinya suka dengan lawan jenis, akhirnya udah deh lawan jenis itu nggak asik katanya. Kalau gue sih mati rasa sama lawan jenis, udah sesama jenis aja dan lain sebagainya. Jadi hati-hati melihat circle pergaulan. Ternyata teman itu semakin kita dewasa semakin mengerucut circle pertemanan kita. Jadi kita berkawan itu ibarat segitiga. Dari kecil teman kita banyak, kamu temen aku, SD banyak, SMP makin dikit, SMA dikit lagi, kuliah paling teman dekat itu cuma 2, 3, atau 4 orang. Ya. Kemudian kalau sudah menikah, itu bukan dibatasi, tetapi lebih kita bisa memfilter siapa yang jadi kawan kita. Karena ternyata setelah menikah, teman terbaik itu bukan orang lain, bukan orang tua, bukan saudara, tapi istri ataupun suami sendiri. Makanya ternyata kalau sudah menikah, permainan yang paling enak kita lakukan ataupun jalan-jalan kongko yang paling enak kita lakukan, me time, waktu-waktu quality time itu yang paling enak dilakukan bersama pasangan, bukan bersama orang lain. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita pahami, menikah itu tidak semengerikan yang difikirkan, apalagi kalau ada komunikasi yang sejalan. Betul.